Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa kembali dengan podcast praktisi teknik elektro Umsida. Kali ini podcast yang sudah ketiga kali, dan kali ini berjumpa dengan Bapak Dedi Indra Setiawan SST. Assalamualaikum Bapak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah desainer 1 divisi desainer di PT PAL Indonesia. Beliau alumni dari D3 Teknik Elektro PENS. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh Bu Sasa. Beliau salah satu dosen Teknik Elektro Umsida dan sekaligus beliau sebagai Sekprodi Teknik Elektro Umsida. Kali ini temanya berhubungan dengan Industrial Automation and Control for Marine, karena di PT PAL otomatis kan berhubungan dengan kelautan gitu ya Pak Dedi. Iya betul. Nah, tentunya untuk lebih jauh apa sih tentang Industrial Automation and Control pada for Marine, tentunya yang berhubungan yang berada di PT PAL Indonesia, kita akan bertanya-tanya lebih jauh gitu nih Pak Dedi. Di divisi desainer 1, divisi desain elektronika ini merangkap tentang semua desain yang di kapal atau bagaimana ya Pak Dedi? Jadi begini, sebelumnya saya ini dari divisi Naval Teknologi. Oh, divisinya. Departemennya Rendal. Bironya adalah desain elektronika. Saya selaku desainer 1. Kemudian ada perombakan organisasi. Naval Teknologi bergabung dengan KIA. Jadi teknologi dan KIA masih posisi yang sama, cuman beda divisinya digabung. Kemudian sekarang dirombak lagi untuk Indonesia Maritim 4.0. Jadi semua yang sebagai desainer semua digabungkan jadi satu dalam divisi desain. Nah, ini infonya yang saya terima, saya nanti akan jadi satu di divisi desain di departemen EO Elektronika Outfitting. Di dalam EO Elektronika Outfitting di situ ada biro listrik, terus ada biro kontrol, ada biro elektronika dan biro senjata. Nah, saya nantinya yang saya dengar saya akan pindah ke biro senjata selaku desainer 1. Sebelumnya berarti sebelum ke biro senjata tadi di bagian desainer 1 itu yang biro elektronika tapi teknologi dan GA. Di situ job desk-nya untuk navigasi komunikasi kapal. Jadi di sini nanti planningnya yang saya lihat, jadi di kapal itu untuk elektronika ada desain listriknya. Jadi desain listrik itu untuk lighting, terus power, sumber daya listrik di dalam kapal itu yang dipegang oleh desain elektronika yang listrik. Kemudian ada yang biro kontrol itu untuk yang IPMS, kontrol misal ada crane, terus ada kompresor, genset itu yang listrik. Terus misal ada lift itu juga termasuk desain elektronika yang kontrol. Kemudian ada desain elektronika yang biro elektronika itu nanti membawai navigasi komunikasi. Yang sekarang saya handle itu nanti akan dipegang oleh biro navigasi komunikasi. Kemudian ada yang khusus sensor senjata itu nanti dibawahi oleh biro senjata yang nanti saya masuk situ. Jadi dibagi jadi 4, listrik, kontrol, elektronika dan senjata. Dan senjata. Itu di kapal pasti ada 4 itu. Iya betul. Jadi yang listriknya itu jadi kapal itu kan dibagi jadi 2. Itu ada platform dan yang sewakonya yang untuk
combatnya yang militer. Jadi yang untuk platform itu yang listrik, yang kontrol itu platform. Platform. Ya. Oh, kayak lampu kapal biasa gitu Lighting nih. itu termasuk listrik, itu Listrik. platform. Lightingnya Iya. tadi ya, lightingnya. Tapi kalau yang navigasi komunikasi itu udah masuk di dalam militer. Combat sistemnya itu tadi. Ya, masuk dalam ke combat. Navigasi selama ini yang sudah didesain oleh Pak Dedi yang di bagian apa? Yang sudah dikerjakan? Ya, itu saya sekarang kemarin yang sudah selesai itu BR1, kapal BR1 itu navigasi komunikasinya. Kemudian sekarang yang sedang berjalan itu KCR 3 dan 4 itu KRI Halasan dan Kerambit. Itu di situ navigasi komunikasi dan sistem combat system. Sistem. Ya, combat system. Dan juga ini lagi mau jalan tapi nggak jalan-jalan yang untuk yang frigate ada project frigate. Navigasi meliputi apa saja ya kalau ini karena mungkin di elektro itu masih untuk navigasi kapal itu meliputi apa saja sih, itu mungkin sebagian besar masih belum paham atau kurang paham gitu ya. Iya. Untuk ini ya mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Iya. Yang navigasi itu membawahi seperti kayak itu radar, kemudian ada speed lock itu kecepatan, terus ada echo sounder itu kedalaman air lautnya, yang berhubungan dengan navigasi ada macam-macam sih, banyak sekali. Iya ya. Nah, di situ berarti kontrolnya ya yang diinikan ya Pak. Iya, yang untuk navigasinya ya. Navigasinya saya kan untuk navigasi Pak. Kontrolnya ada sendiri kayak IPMS, Integrated Platform Management System. Integrated Platform Management System. Apa yang diintegrasikan? Misal ada berbagai macam alarm, misal fire detection sensor, kemudian ada genset, itu dikontrol di dalam seperti SCADA, cuma ini di kapal gitu. Jadi ada alarmnya, PLC-nya di situ, DME kontrol ketika terjadi kebocoran atau kebakaran itu dikendalikan oleh IPMS itu tadi. Jadi satu dalam bentuk HMI layar gitu atau panel-panel. Jadi ada panelnya, pastinya ada panelnya. Kemudian displaynya untuk operatornya ada di beberapa ruangan. Misal untuk bridge itu wheelhouse, anjungan, tempat kontrol kapal paling atas itu. Yang ada nahkodanya itu. Iya, itu di situ, itu namanya bridge. Terus ada di DP control room, terus ada di ruang mesin, seperti itu yang IPMS. Jadi kan tadi ada kelistrikan, ada kontrol. Kalau kontrol kan meliputi itu tadi ya yang dijelaskan. Iya. Tentunya ini saya berpikirnya nanti selain ada beberapa tadi kan ada desainer, ada ini, kemungkinan untuk anak Unsida, teknik elektro Unsida gitu ya, ke bagian apa ya yang pas. Kalau Pak Dedi ini kan tentunya dari PAL gitu ya. Iya. Tentunya jelaslah tentang itu semua. Kalau di elektro sini kan masih secara umum begitu ya. Mungkin kalau pingin bekerja di PT PAL, sekiranya ini apakah yang memang kita berikan untuk tambahannya selain tentunya kontrol kan juga ada gitu ya dan sebagainya. Ya beruntungnya alhamdulillah kalau S1 elektronika menurut saya kan ada juga yang elektronika kapal untuk listrik kapal misalnya. Kalau yang seperti S1 elektronika itu malah lebih umum, lebih luas, lebih bisa kemana-mana kalau di kapal. Jadi bisa ke senjatanya, bisa ke navigasinya, atau mungkin ke komunikasi, mungkin ke kontrolnya atau ke listriknya. Mereka udah punya basicnya.
Cuman kan ketika kita bekerja di tempat manapun ya, kita pasti belajar hal baru ya. Kita nggak ada kuliah langsung bisa langsung pinter. siap kerja, itu Betul, kayaknya betul. susah karena nggak mungkin, pasti belajar hal baru ya, kerja di Betul, mana pun. betul, betul. Jadi tetap Iya. belajar sesuatu dulu ketika Iya, iya. waktu masuk kerja. Yang penting kan basicnya. Nah, ketika untuk yang S1 elektronika itu sangat apa ya? Sangat Luas. mumpuni sekali karena Ah. banyak bidang-bidang yang dia dapat gitu. Daripada menurut saya belum nggak tahu tentang jurusan listrik kapal, tapi menurut saya kalau listrik kapal kayaknya lebih banyak pengetahuan di S1 elektronika daripada. Intinya gini ya, saya rasa teknik elektro Umsida punya peluang lah untuk ingin kerja di PT PAL Indonesia begitu ya. Iya. Tentunya tetap bagaimanapun yang namanya bekerja tetap ditunjang dengan kemampuan dasar apa yang sudah diberikan pada saat perkuliahan begitu ya. Iya, betul. Dan di dalam bekerja ya tentunya mengaplikasikan jadi ilmu yang didapatkan di dalam bidang pekerjaan, dan tentunya selalu kita harus belajar gitu ya. Iya. Harus belajar dan terus belajar, mungkin dari ilmu dasarnya itu yang perlu dikembangkan gitu. Jadi sudah dapat sistem kontrol, sudah dapat PLC begitu, tentu otomatis itu yang mempermudah gitu ya. Tapi mahasiswa tetap harus terus diasah kemampuannya sampai meskipun dia lulus ditunjang dengan kemampuan yang lainnya gitu ya. Iya. Yang dari pengalaman saya ya subhanallah aja. Saya dulu waktu kuliah itu saya pernah ada ikut kuliah tamu. Kuliah tamu di situ pengisi acaranya itu menjelaskan tentang radar. Dia bekerja di radar, dia bekerja bisa nyadap ini HP untuk kepentingan untuk kepolisian kayak gitu. Saya tertarik, wah radar kayaknya asik. Pengen gimana cara kerjanya di situ gitu kan. Ya, saya nggak nyangka aja sekarang kerja di bagian radar juga gitu. Terus dulu juga saya kebetulan kan mulai kecil kan pengen jadi angkatan laut sebenarnya. Cita-cita itu waktu ditanyain sama ibu itu cita-cita jadi angkatan laut, ternyata nggak kesampaian. Sekarang kerja di bidang yang nggak jauh dari angkatan kelautannya. laut. Itu juga mungkin Allah juga kayak seperti mengarahkan gitu. Ketika saya juga kuliah saya juga fokusnya ke microcontroller yang saya fokusin kan, karena kan elektronika luas ya, bisa ada medik, ada elektrokimia, mungkin elektrokontrol atau saya kebetulan yang kontrol microcontroller itu yang saya dalemin waktu itu. Berjalannya waktu ketika lulus kuliah, saya kerja pertama di kontraktor kereta api listrik di Jakarta. Di situ fokusnya untuk yang elektro daya kuat ya. Itu untuk yang power. Ya, di situ saya dapat power. Kemudian saya dapat PLC di situ. Kemudian dari PLC di situ bekerja lain lagi di industri, dapat yang untuk kontrol di peralatan industri. Jadi dari berbagai macam pengalaman itu kemudian saya ada lowongan di PT PAL. Ya, saya percaya diri sekali karena menguasai sudah punya pengalaman di situ. Ketika di PT PAL ya nggak kaget lagi. Mungkin beberapa teman yang belum pernah lihat barang kayak gini-gini, ya kita di tempat sebelumnya sudah pernah lihat ini kayak gitu. Jadi pede aja walaupun S1 elektronika. Saya lihat tuh Allah itu kayak mendesain diri kita gitu untuk tujuan kita larinya kemana gitu. Jadi kayak kalau saya sendiri merasa kayak diarahin gitu, kayak dipersiapkan untuk mencapai ini, dipersiapkan gitu. Jadi ketika ke PT PAL juga merasa kayak sudah disiapkan sebelumnya. Jadi ketika masuk PT PAL nggak kaget atau apa gitu. Intinya kan gini ya, terkadang apa yang kita inginkan itu secara tidak langsung akan
tercapai meskipun dari jalan yang lain. Contohnya Iya, tadi kalau iya. kepingin ke angkatan laut, ketemunya juga berhubungan dengan kelautan gitu ya. Tapi Iya. berhubungan dengan kapalnya. Nah, di elektronya berhubungan dengan desainnya gitu ya. Nah, kalau ini tadi saya ngomong desain, berarti di kapal itu ada bermacam-macam desain. Satu meliputi berhubungan dengan keelektronikaan begitu ya. Desain yang berapa mungkin berhubungan dengan desain kapalnya ataukah seperti itu ya? Bukan. Jadi di divisi desain itu ada beberapa desain. Ada desain elektronika, ada desain MO mesin, ada untuk hull atau itu HO, hull outfitting, misalnya interior. Interiornya, Iya, seperti itu. Terus, lampu AC mungkin gitu ya Pak ya? iya, interiornya. Interiornya. Ya macam-macam. Oh, desain interior. Iya, desain interior kayak arsitek lah. Arsitek. Keindahan desain interiornya kapal. Oke. Iya. Masing-masing desain interior tentunya berbeda ya antara kapal perang dengan kapal ini. Iya. Iya. Kemudian ada yang desain untuk konstruksinya, mungkin terus ada yang untuk basic desain. Basic desain kapalnya, bentuk kapalnya. Iya, jadi awal mula kan dari basic desain. Basic desain. Mau bentuk bikin kapal apa sih kita tujuannya seperti ini, beratnya segini, panjangnya segini, keseimbangannya segini. Kemudian baru tuh dilempar ke desain yang lain untuk lebih detail. Nah, masing-masing desain itu ada desainer 1, desainer 2, desainer 3, desainer 4 gitu. Semuanya masing-masing bagian ada desainer. Lebih ke golongan sih. Golongan betul. Tapi tetap berhubungan desain elektronikanya gitu. Desain elektronika yang pernah tadi yang berhubungan dengan navigasi sama komunikasi radarnya itu tadi ya. Iya, ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Apa tuh komunikasi internal, komunikasi eksternal di kapal? Iya. Eksternal tentunya berhubungan dengan luar, maksudnya luarnya itu bagaimana gitu. Iya. Di situ ada integrated communication system. Di situ ada internal dan eksternal. Kalau yang internal, contohnya seperti public address. Public address kalau kita di mall perhatian pintu, itu public address. Internal tuh di ya. kapal juga seperti itu. Atau kita kayak di pesawat kan juga ada pintu, kita akan landing. Seperti itu. Kapal juga ada nama public address. Terus ada talkback anjungan ke bagian tertentu saja. Nggak ke bagian mesin atau ke bagian apa? Misal kalau pesawat, misal pilot ngomong sama pramugarinya di ruangan pramugari aja, jadi nggak kesebar. Itu ada talkback. Kemudian juga ada automatic telepon itu PABX. Ada PABX. Jadi juga sebenarnya dari PABX itu nanti kalau di shore di pelabuhan itu bisa disambungin kabel, jadi bisa telepon langsung ke pelabuhan. Ke kemana, keluar lah. Keluar itu. Keluar kapal. Nah, jadi ada PABX. Ada PABX-nya. Telepon biasa gitu Pak, PABX Iya, ya? PABX itu Kayak telepon rumah gitu. Iya, telepon. Berarti dia jaringannya pakai? Di sana ada PABX. Oh, PABX-nya. Jadi di situ ada PABX sendiri. Nanti kalau mau hubungin, kalau misal di shore, di pelabuhan itu bisa connect kabel, jadi bisa hubungin keluar. Kalau di pelabuhan pakai PABX. Kalau di pelabuhan gitu ya. pelabuhan. Kalau kita di tengah lautan, Nah, Kalau di tengah lautan itu kan nanti masuk eksternal. otomatis kan komunikasi. iya yang eksternal tadi gitu kan. Tentunya di situ jaringan pun agak susah gitu ya. Itu untuk mengatasi itu di sistem yang dibangun di kapal itu bagaimana untuk jaringan eksternalnya? Untuk di kapal itu ada satelit komunikasi. Itu jadi kita bisa kayak HP gini Bu. Jadi kayak bisa internet, bisa telepon. Jadi ada kayak paketannya. Kayak di kapal ada iya, antenanya. ada antena besar, tapi di situ kayak Untuk komunikasi itu tadi. Itu untuk paketan. Jadi beli pulsa lah, ada itunya. Tapi khusus untuk Tapi yang khusus di untuk kapal itu ya. Iya. Artinya itulah kalau ya jangan sampai gitu kan kalau terjadi sesuatu di tengah lautan gitu kan ya itu yang dimanfaatkan kan untuk eksternalnya gitu ya. Berkomunikasi. Salah satunya itu. Apalagi ketika untuk distress, untuk yang emergency itu salah satu syarat kapal harus ada itu.
Harus ya, Harus, pasti semua harus. kapal itu Ada itu tadi komunikasi internal dan eksternal itu tadi. Iya, GMDSS, satelit komunikasi. Satelit komunikasi. Nah, jadi untuk eksternal ada satelit komunikasi. Karena kan saya sih nggak pernah pengalaman naik kapal yang cukup jauh gitu kan. Kalau cerita dari anak saya kemarin kan gitu, waduh ini nggak ada sinyal. Kalau pas ada sinyal bisa menghubungi katanya. Ya makanya ada satelitnya khusus untuk yang di kapal tersebut gitu ya. Iya, betul. Itu yang berhubungan dengan komunikasi gitu ya. Selanjutnya apa ya Bu Sas? Kira-kira yang berhubungan dengan komunikasinya sudah. Itu tadi Bu, saya penasaran apakah kontrol di kapal itu alat-alatnya itu sama nggak sensor-sensornya dengan sensor yang mungkin keseharian adik-adik mahasiswa temui. Betul. Misalnya mungkin kontrol fire itu sensornya itu apa sama dengan sensor yang mungkin ada di pasaran atau emang khusus kalau untuk marine atau khusus untuk military itu sensornya sendiri, itu modelnya kayak gimana sih Pak? Iya, jadi betul, biar betul. kebayang apakah beda sensor yang dipakai mungkin sama dari mahasiswa yang dengan di Arduino itu apakah sama dengan yang itu. dipakai di kapal umum ataupun mungkin kapal yang militer? Artinya yang diaplikasikan ya, di kapal aplikasinya tersebut gitu, apakah sama dengan yang biasanya dipakai oleh mahasiswa di dalam prototipe gitu ya? Jadi paling enggak nanti itu kan juga menjadi sebuah bekal nantinya buat adik-adik mahasiswa. Oh ini aku udah pernah dapet kan dulu di kuliah kayak gitu. Paling nggak banyak berhubungan juga dengan ini ya, hidrolik kontrolnya. Ada hidrolik. Kalau ngomong tentang kapal juga bolehlah dikupas mungkin sampai dari kontrol yang sensor yang biasa, terus kalau berhubungan dengan kelautan ke sensor hidroliknya, monggo. Iya, banyak ya yang kita bisa kupas dari kapal sebenarnya. Terutama sensor, contoh yang tadi misal yang ditanyakan misal kebakaran. Sensor-sensor itu sebenarnya kalau untuk kapal itu ada standar marine-nya. Jadi ini memang untuk produk untuk marine, untuk laut gitu. Sensor juga ada yang untuk standar militer beda lagi. Kalau yang militer kan berbeda dari ketahanannya atas panas, ketahanannya terhadap kelembapan, ke sensitivitasnya. Itu kalau yang standar militer itu lebih tinggi lagi grade-nya. Apa Pak kalau standar militer itu ininya? Kalau elektronika kan IEC biasanya. Iya. Marine kita tahu IMO. Iya. Kalau militer? MIL, MIL gitu. MIL apa Pak itu? Itu. MIL military. Iya, MIL berapa nomornya? Oh gitu. Tentang apa gitu ya, MIL berapa gitu? Sebenarnya secara garis besar sensor itu sama Bu. Jadi kalau kita sama dengan yang di kuliah, cara kerjanya tuh nggak jauh-jauh gitu. Mungkin tinggal ketahanannya atau bentuknya mungkin bisa berbeda-beda. Tapi orang kalau elektronika tahu cara kerjanya aja. Kita tahu sistemnya, kita tahu cara perbaikinya, kita tahu gimana sistem ini bisa bekerja begitu. Jadi enaknya jadi orang elektronika gini gitu. Kalau orang bukan elektronika mungkin kayak aduh goib banget susah gitu atau sesuatu yang besar. Tapi kalau orang elektronika tahu ya, oh oke, ini cara kerjanya. Kan ada manual booknya kali ya Pak ya. Kalau tiap kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kalau kebakaran tadi kan ada sensor asap, ada sensor api, suhu. Sensor suhu yang biasa dipakai sensor apa? Itu saya nggak buka sampai dalamnya. Kan kita bawaan itu ya, bawaan dari pabrik ya. Pabrik ya, iya. Udah dipasang gitu. Udah kemas. Nggak dilepas kalau nggak pas lagi perbaikan kan gitu. Betul. Nah, kebetulan saya yang kapal baru jadi nggak bongkar. Kecuali kalau yang untuk kapal perbaikan mungkin ada masih bongkar. ini ya. Dan banyak untuk sensor itu tadi untuk kontrol misalnya tadi. Misal sensor ada sensor angin, ada sensor cuaca. Jadi kita
ngecek arah angin, anginnya. kecepatan angin, kemudian ada kelembapan udara, suhu udara, tekanan udara, Nah, itu. suhu air juga sebenarnya Suhu ada. air. Ini juga ada di situ. Itu mempengaruhi untuk lajunya kapal gitu ya. Iya, apalagi kalau yang untuk kombatan itu sangat penting. Misal contohnya Kapal kita perang gitu, Pak. iya, untuk kombatan misal kita ada sasaran, kita mau pakai meriam gun misal 40 mm. Ya, arah angin itu menentukan Untuk tingginya teknik turret. tembak. Tingginya turret. Turret Turret tuh Apa tuh? laras. laras. Nah, ada kan. Panjangnya itu. Iya yang iya. Oh, Arahnya itu kan panjangnya. sudut berapa? Kalau Oh. angin segini nembaknya biar tepat ketinggian segini. Fisika ini ya. Iya. Oh iya. Iya. GLBB. Iya. Jadi penting banget itu untuk yang angin, sensor untuk angin, sensor kecepatan kapal. Kecepatan kapal. Sebenarnya pada dasarnya kapal itu kita nggak tahu kecepatannya. Karena Tergantung dari gelombang. yang diukur kan bukan kapal, yang diukur adalah kecepatan air yang melewati Kecepatan air. bawah kapal. Oh, gitu ya, Pak. Kita nggak tahu kecepatan kapalnya, kita tahu air yang ngelewatin di bawah kapal. Jadi kita kadang kalau yang biasa dinaiki ya, yang saya naiki dulu Iya. adalah penyeberangan. Terkadang kan butuh waktu 45 menit, terkadang bisa 1 jam. Itu berarti kan tergantung dari arusnya itu tadi kan, gelombangnya air itu untuk Iya. kecepatannya melewati itu. Otomatis juga kalau kapal kan mesinnya RPM-nya ya. Dan kalau otomatis dengan RPM yang sama, kalau arus lautnya berlawanan kita akan lebih pelan daripada ketika kita air lautnya searah. Kalau searah kan kayak kita digendong sama airnya gitu. Tapi kalau berlawanan kita yang menabrak kan gitu. Gitu. Kompleks ya. Iya. Hukum Archimedesnya. Iya. Basic science sekali. Itu juga mempengaruhi untuk combat ketika mau menembak. Ini kan kecepatan kapal juga terus. Ngefek juga ya kecepatan kapal. Iya pasti. Gitu harusnya kapalnya Apalagi berhenti. kalau sasarannya bergerak. Oh. Wah itu lebih kita mikir lagi. Belajarnya cukup jauh ya. Nah, karena kan memperhitungkan Iya. kecepatan kapalnya, memperhitungkan yang ditembak itu kecepatannya berapa. Kecepatan angin juga. Iya. Iya, dan di kapal juga ada sensor itu giro. Sensor giro. Kayak di HP ini, Pak. Iya, giro. Saya nggak tahu tuh apa. Giro salah satu kan ada giro, ada kompas, ada giro inersia. Kalau yang giro kompas itu dia menentukan arah heading. Heading itu arah kapal ke kanan, ke belok kiri. ke kanan. Itu titik 0 derajatnya adalah arah utara. Dari 0 adalah utara. Kita bisa tahu nih arah kapal kemana. Bisa kita 90 derajat ya berarti ke arah timur. Dan gitu kapalnya nolehnya arah kapal. Nah itu pakai giro kompas karena dia acuan pertama kali tahu titik 0 utara adalah kompas dari kompas dulu. Dari kompas terus lari ke TMC itu terminated magnetic compass. Jadi didigitalkan. Kalau kompas kan magnet. Dirubah jadi digital. Nah, dapat nilai digitalnya. Baru itu dipakai untuk acuan giro tadi giro kompas. Nah, kemudian dari situ giro kompas juga ada giro inersia. Perhatikan Pak yang bergerak. Untuk Kalau inersia itu ada X, Y, Z. Kan kalau ngomong inersia, momen inersia gitu. Iya. Apa memang berhubungan dengan momen? Iya, otomatis. Nah, ya. Jadi inersia berarti dia kapal ini noleh kanan kiri, kemudian mengangguk atau ndangak lihat ke atas, kan atau oleng roll kanan kiri ini. XYZ itu tadi yang Iya. XYZ itu ya. Berputar rollingnya dia berapa? Berarti kan berhubungan dengan masanya kapal juga ya. Iya. Itu.
momen inersia itu tadi Iya, ya. iya, ini semua kan dihitung di Heeh. basic design itu tadi tugasnya. Basic desainnya. Basic desainnya. Nah ini mata Orang kuliah capstone design. Kalau itu harus kapal, itu Ya, jurusan itu harus perkapalan. jurusan perkapalan ya. Perkapalan. Kalau basic desain kapal ini. Kalau sensornya ya itu kita Itu hitung. Elektro. Iya. Jadi kalau berhubungan dengan ngangguk-ngangguknya kapal, nolah-nolahnya kapal, berarti orang berbeda dengan orang elektro. Kalau elektro di elektriknya, di kontrolnya, begitu aja Sama ya. sensor itu tadi Bu. Nah, ya, di Kayak kontrolnya. sensor accelerometer kalau XYZ. Oh, XYZ kayak Iya, sensor accelerometer ya. Iya, semua. Ya, kayak accelerometer ya. Iya Pak ya. Ya, iya menarik ya. Iya. Ternyata ngomong di kapal, wah, Luas. banyak Asik, sekali. asik banget. Asik. Iya nih. Asik kalau kapal tuh asik. Ternyata iyalah kalau tadi ngomong tentang ya otomatis karena ada di kelautan ya tentunya pengaruh angin, kecepatan angin gitu ya. Itu ya jelas pengaruh berhubungan dengan lajunya kapal, termasuk berhubungan dengan momen inersianya kapal tadi gitu ya. Iya. Dan saya baru ngeh kalau tidak ada kecepatan gitu ya. Ternyata kecepatannya mengikuti ini ya. Air tentunya dipengaruhi kecepatan angin gitu ya, makanya timbul sebuah gelombang itu gitu. Biasanya untuk acuan karena kita kan nggak tahu kecepatan sebenarnya kapal, kita acuannya sekarang pakai GPS. Nah, jadi dengan GPS dengan RPM sekian, terus kemudian ada kompas heran jadi di bagian navigasi perkapalan itu ada titik-titik tertentu itu kalau misal mercusuar sama bagian buoy di laut gitu, kalau dia garis lurus gini, ini berarti saya 200 derajat nih dari arah utara bumi. Nah itu jadi acuan, jadi mercusuarnya yang jadi acuan. garis lurusnya. Garis lurusnya. Jadi kapalnya nih kalau lihat nih saya harus garis lurus ke sana. Kalau saya garis lurus berarti saya 200 derajat dari utara bumi. Ada di bagian bagian-bagian di Indonesia ada yang untuk jadi acuan-acuan itu tadi untuk navigasi. Untuk kalibrasi ini tadi. Nah, ketika kalibrasi arah itu tadi, kemudian dari GPS RPM tertentu, kemudian kan kalau GPS kalau kita kecepatannya itu tercukupi, maka kita bisa tahu arah dan kecepatan. Kan kelemahannya kalau GPS, kalau kita diam kita nggak tahu arah dan nggak tahu kecepatan. Tapi kalau kita cepat, kita tahu arah, kita tahu kecepatan. Nah itu jadi acuan. Oh kalau sekian kecepatannya, kita setting speed locknya ini kecepatan kita berapa knots gitu. Jadi pakai knots bukan pakai kilometer per jam bukan. Iya knots. Itu untuk mengacu itu tadi untuk kalibrasi speed lock. Tadi mercusuar, berarti kalau berhubungan dengan mercusuar berarti di situ ada radar juga itu ya, bener nggak? Saya kurang tahu kalau mercusuar. Itu barangkali agak ini nyeleweng sedikit tapi masih berhubungan dengan oke lah. Pasti itu ada orang yang standby di situ. Iya biasanya kan begitu. Kalau kayak di pesawat mungkin kayak ATF-nya, menara ATF-nya yang ngatur. Iya, menara-menara yang ngatur. Iya. Menara yang ngatur lalu lintas. Jadi ketika sebuah kapal itu hilang arah atau apa, mercusuar itu yang tadi itu ini. Yang mungkin kalau kayak di pesawat itu ada gambar gini terus ada kapal masuk kayak gitu mungkin kali ya Pak ya. Mercusuar itu kayak gitu kah? Saya nggak pernah. Oh iya sih nggak pernah masuk ya. Cuma setahu saya dia akan memberitahu kalau bagian lampu kan, lampu ketika malam hari. Ketika ada kapal yang hilang arah. Dan itu semua itu jadi acuan. Kapal yang mau bersandar atau apa itu seizin si orang yang di mercusuar ini nggak? Itu saya kurang tahu. Oh kurang tahu juga ya. Kurang tahu sih. ini rada nyeleweng kepingin tahunya gitu ya, pertanyaan rada. Lah ya. Tapi tiap pelabuhan mestinya punya mercusuar ya Pak ya. Harusnya. Ada bagian-bagian iya di pasti. Pinggir pantai. Pernah uji coba tentang berhubungan dengan beberapa sensor tadi yang pernah ya pernah
pernah untuk yang misal gyro inersia, kemudian speed lock, kayak gitu. Kemarin juga ada pernah ikut kalibrasi situ. Gimana cara kalibrasinya tuh? Kalibrasinya jadi gini, misal yang kita bahas gyro inersia. Ya. Nah, untuk gyro inersia sebuah kapal itu ada namanya master plate. Master plate di situ dia berada di tengah-tengah kapal, di titik dimana ketika kapal itu mengangguk atau roll, dia paling stay, paling tidak goyang. Nah, master plate itu ditaruh MRP itu ditaruh di situ, master reference plane, ditaruh di bagian yang inersianya paling kecil, paling nol, anggukannya paling kecil, rollnya paling kecil. Nah, kemudian dari situ dipasang alat blue level namanya, bisa untuk yang arah depan, ini untuk cek pitchnya atau angguknya. Lah itu nanti disetting, disamakan si gyro inersia ini disamakan sama dengan si ketika di posisi titik nol itu nol tadi, atau rollnya harus nilainya harus sama dengan ini, dan titik ini nanti jadi acuan semua, acuan misal gun, misal rudal atau torpedo atau apapun, decoy, semua mengacu pada titik ini karena CMS, titik inersia terendah tadi. iya, karena CMS Combat Management System yang bagian nembak enggaknya, yang mikirnya, otaknya, yang nyuruh alat-alat untuk kerja itu tadi senjata, dia cuma tahu titik ini, titik tengah ini, karena gyro inersianya acuannya ini. Standar Kan pengajunya. karena kita tahunya titik ini, posisi ini beda kan, menembak di titik ini dengan menembak di titik yang lain. Iya kan. Ya, maka dari situ kita harus tahu XYZ antara misal gun dengan titik ini. Jadi biar tepat sasaran, dua tempat tapi menuju satu sasaran yang sama. Nah, kalau saya noleh ke sana, ini harus noleh ke sininya, sudutnya berapa gitu. Jadi Sudut elevasi. Iya, elevasinya. Iya, kalau referensinya. fisika GLBB itu kan ada sudut elevasi kalau kita ya. ngomong tentang menembakkan rudal dan sebagainya. Iya. Loh itu untuk kalibrasi itu, menjalankan itu, adakah syarat juga harus kapal ini pada kedalaman sekian begitu? Pengaruh di situ enggak? Kalau di PT PAL kita kalibrasinya di dry dock, di dock kering atau enggak di atas air. Oh, enggak di atas air. Iya, karena kalau di atas air kita goyang-goyang terus. Nilainya berubah-berubah ini settingannya. Kalau kapalnya diam kan kita tahu nilainya. Ya udah, macunya ini. Tapi pada akhirnya Praktek. ternyata ya, ketika di dry dock sama kapal ketika sudah di laut, Itu berbeda kapal itu juga. Mulai. bisa mulet. Jadi ketika di Mulet itu? duduk kapalnya gini, ketika di laut bisa melewat atau bisa gini miring Oh ini. ya kan Miring. sesuai dengan Tergantung laut. ini gelombang ya. Gelombang. Bisa, maksudnya mekarnya beda sama kalau di dry dock kan dikasih gagang gitu loh, Bu. Oh nggih Kasih ya. gagang ini kan. Jadi dia diem, tapi pas gagangnya dilepas, kapalnya itu enggak dia lurus gitu loh. Ternyata kapal itu namanya besi itu pasti ada mulet-muletnya gitu. Ketika udah dilas, di apa kan udah berubah lagi. Berubah lagi. Nah, nilainya nanti disetting lagi. Master plate-nya tadi disetting lagi. Gyro inersianya Gyronya. disetting lagi. Takutnya ada perubahan yang drastis antara di dry dock sama di atas air gitu. Otomatis sensor-sensor yang digunakan itu juga sensor yang ketahanan airnya tinggi ya. Ya siap, di situ ada standarnya. Misalnya harus ditaruh di ruangan yang dingin dengan suhu sekian. Oh sensornya itu Pak. Semua itu ya. Peralatan elektronika di kapal. Berarti ada tempat tersendiri untuk Iya, ininya ya. iya. Itu harus terpenuhi karena itu militer standarnya. Mereka si maker ini mereka punya standar. Saya kelembapan udaranya ini harus gini nih, suhunya harus gini nih. Kalau enggak masalah, mereka enggak tanggung jawab nih. Kalau misalnya ada Alatnya garansi alat ini, saya enggak
nggak bisa karena ternyata kapalnya tidak memenuhi standar link environment yang kita requirement kan, yang kita mau gitu. Nah gitu gimana Pak? Apakah itu terjadi ternyata mungkin environment kapal di negara kita itu tidak sesuai dengan standar Internasional. maker, ya. Apa yang Nggak bisa dilakukan? toleransi, Nah terus yang harus dilakukan? terpenuhi. Lah gimana Harus. ngakalinya buat kayak gitu itu? Kita kasih pendingin ya, otomatis Oh kasih kalau pendingin. harus ada pendinginnya, Kasih AC. terus ada dehumidifiernya. Berapa syaratnya? Oh dehumidifier. Berapa syaratnya untuk ini? Untuk syaratnya Ada dehumidifiernya juga. Iya. Mungkin kayak kelembapan. 23 kalau nggak salah. Oh, 23. Lu agak kalau nanti saya pastikan deh. Oke. Iya. Sekitar segitu ya Pak ya. Ini ya, sebetulnya Jadi dingin. penasaran juga nih, sensornya apa saja sih yang digunakan, apakah sama gitu kan. Meskipun prinsip dari ini kalau lihat data sheet atau karakteristik setiap sensor otomatis ya nggak jauh beda. Cuman penasarannya tadi ini karena biasanya kalau orang Jawa itu mau warga mau rupo tentunya sensornya juga harganya mahal gitu. Ya Bu. Military standar. Lah iya military standar, cuman belum tahu ya, mungkin next di lain kesempatan kalau tadi pas membetulkan atau apa baru tahu karena ini masih baru dipasang-pasang begitu deh. Iya. Termasuk ada kira-kira jumlahnya berapa ya sensor-sensornya? Kalau kita bangun satu kapal, selanjutnya sistem kontrolnya bagaimana kan itu? Karena lihat banyak gitu. Tergantung Ya, dari pasti bagian-bagian. miliaran. Iya, tergantung dari setiap bagian-bagiannya tadi ya untuk letak kontrolnya. Pakai PLC. Ada PLC-nya yang kontrol untuk PIPMS tadi. PWMS tadi. Pakai SCADA, pakai PLC. Minum ya Pak. Iya, tamunya nggak dikasih minum ya apa ini? Diajak ngomong nggak dikasih minum. Saking asiknya ini. Iya, asik. Air putih aja nggak apa-apa. Asik banget. Nah iya. Kebetulan saya juga, menurut saya di bagian yang menarik sekali. Iya. Mungkin saya kebetulan. Kalau Elang Elektro ada diterjun di situ memang ya akhirnya dengan tertantang akhirnya menarik tadi kan. Oh, saya harus belajar radar. Artinya sama halnya kalau saya ngomong ke mahasiswa ikro apa yang diinginkan membaca gitu. Iya. Dengan kita membaca kan akan lebih tahu gitu. Monggo diminum dulu. Ya, makasih. Monggo. Saya minum nih. Oke, monggo. Saya minum sendiri. Monggo. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, santai Pak. Jenengan minum aja dulu. Sambil sapa-sapa teman-teman yang ada di Zoom. Iya, mungkin ada yang ditanyakan itu ya. Ada yang tanyakan, boleh langsung chat aja. Nanti bisa ditampilkan di layar ya Mas Operator. Udah ada berapa pesertanya di Zoom? 74. Wah, ramai sekali malam ini ya pesertanya karena materinya memang menarik ya Bu ya. Iya. Pokoknya kalau berhubungan dengan kontrol mengontrol, wah sensor mensensor itu Iya. wah paling diinginkan. Iya. Karena di kita sebagian besar kan untuk tugas akhirnya atau skripsinya adalah berhubungan dengan rancang bangun atau prototipe. Tentunya tidak lepas dari sensor-sensor yang digunakan. Mungkin nggak jauh beda ya sensor suhu. Makanya tadi saya pengen tahu apa pakai apa. Kalau kita pakai di HT11 gitu ya. Mungkin Mereknya mungkin sama Sama, tapi tipe atau mereknya yang berbeda. ini buatan dalam negeri atau luar negeri. Nah itu kita, Iya. nah itu rata-rata Alhamdulillah luar negeri semua. pasti luar negeri semua. Iya. Oke. Tapi- Semua sensor atau masa iya kayak lighting kayak gini luar negeri Pak? Iya, setahu saya luar negeri. Luar negeri?
lampu, Iya, bahkan lampu juga. lampu. Padahal kita punya Mungkin yang Philips dalam atau negeri apa itu misal kabel itu baru bisa dalam negeri. kabel. Kabel. Nah, kabel itu sama apa beda, Pak? Kalau di kapal Eh, atau ada spesifikasi teknik sendiri? ya mungkin ada standarnya kayak harus pakai screen, harus flame tahan api kayak gitu-gitu aja. Tapi Indonesia mampu kalau Mampu bikin ya, kalau kabel itu kabel ya. mampu sekali, banyak Jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang bagus. kabelnya yang mampu ya. Iya. Sensornya. Sensornya masih belum. Kalau besi bikin platformnya insya Allah Indonesia sudah. Oh iya, iyalah. Hmm. Kalau gitu Tapi PT sebenarnya saya kemarin kebetulan barusan kayak NMEA buffer ya. NMEA buffer itu kayak NMEA itu adalah sebuah protokol. Misalnya kalau kita ada protokol TCP/IP, TCP/IP, ada betul. Modbus, ada Profinet atau macam itu. Kalau di kapal itu NMEA. NMEA. Iya. NMEA. NMEA tulisannya. NMEA. Iya. Itu protokol yang dipakai untuk di kapal untuk komunikasinya. Untuk komunikasinya. Nah, di situ ada buffernya. Buffernya ternyata itu kebetulan rusak. Saya bongkar. Kita bongkar di situ ternyata isinya ya regulator ATMega. Kayak gitu. Padahal luar negeri itu, Pak. Iya, iya. Luar negeri. Buffer itu apa switchnya gitu ta? Buffer, Atau Penyangga. routernya? buffer itu kayak penguat gitu. Iya, Jadi, penyangga. iya. Kalau Rangkaian istilahnya penguatnya. Iya, jadi untuk bisa. mencapai kapal kan besar ya, dan jaraknya jauh, dia butuh buffer. Oh, untuk buat nyampe sinyalnya ke sini Iya, gitu. iya. Makanya Untuk meneruskan. makanya sebut penyangga buffer. Oh. Ada Bahasa memang Indonesia. Atmel, Iya, pakai Atmel Arduino yang juga. ada di Arduino itu. Iya, pakai. Pakai itu ya? Iya, ada itu. Hmm. Cuman kan ketika itu rusak, kita nggak tahu programnya. Iya lah, benar, ya dia benar. di situ. Programnya itu. Tidak mungkin lah diberikan gitu kan. Kalau diberikan lah nggak beli lagi. Tapi minimal kan kita tahu dalam Tahu hal ini. isinya itu. Oh, ternyata ini bisa sebagai buffer kan gitu ya. Hmm. Berarti kayak rangkaian buffer biasa Ah, gitu ya. Iya. Nggak nggak sesuatu. Nggak yang rumit, Wah, nggak itu yang- ada- Enggak sesuatu yang rumit ya. Ya sebenarnya kalau kita tahu algoritma dari Pemrogramannya. pemrogramannya alat ini Ya, bekerja bisa, gimana kita bisa, bisa. sebenarnya. Betul. Mampu sebenarnya. Mampu. Percaya diri kalau saya itu sebenarnya. Iyalah. Wah, Indonesia sebenarnya bisa. Cuman kan kalau untuk bikin IC-nya ya kebetulan Oh, iya. Indonesia kan nggak ada Oh, iya, nggak pabriknya. ada. gitu. Nggak ada pabrik IC. Iya, Belum. kan. Belum ya. Kita berpositif Belum. Dan thinking. yang Belum. jadi permasalahan kan ketika untuk produksi industri kan tersertifikasi kan. Nah, sertifikatnya ini kan tidak mudah untuk produk itu Iya. punya sertifikat. Betul. Gitu. Oh, iya. Berarti kan sudah melalui beberapa uji. Sampai sekarang juga misal kayak BUMN, misal LAN itu sampai sekarang juga masih membuat sebuah sertifikasi kelayakan dari peralatannya juga banyak ujian. Jadi banyak diujinya masih proses sekarang juga. Alhamdulillah yang saya senang karena pemerintah itu kan sekarang berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada yang bisa Indonesia aja sih gitu. Misal Oh, kita yang Untuk buatan Indonesia. Hmm. Kapal terbaru yang buatan PT PAL apa nih? Yang sekarang sedang berjalan masih proses baru-barunya itu yang sekarang frigate Indonesia. Untuk kapal apa? Ya frigate kelasnya kelas Oh, frigate kan kelas kapal perang ada. Oh, kapal perang. oh kelas-kelasnya Pak. Hmm, Ada ada. kelasnya. Ada yang corvette, ada yang kapal patroli, Oke. kapal frigate. Ini khusus untuk dibuat oleh Indonesia, artinya dipakai oleh Indonesia, Iya. ataukah Untuk apa? ada pesanan dari negara lain iya. begitu? Kalau yang untuk frigate ini untuk Indonesia. Yang kalau yang namanya frigate itu sudah dia bisa untuk perang elektronika, perang udara dan perang bawah air. Cyber. Asik dong. Cyber bisa Pak? Kalau cyber? Perang elektronika ini lebih Perang elektronika nih maksudnya Oh, ya, apa gitu? Iya. Tadi apa aja perang elektronika, ya, Udara, perang udara, sama bawah laut. permukaan dan bawah bawah laut. laut.
itu ya. Kompak dong. Ada apa saja kah di situ? Kayak perang Loh, kok tambah asik semakin ini? Iya banyak sih yang asik sebenarnya. Otomatis kalau yang namanya frigate dia kalau bawah air kan kita tahu dia ada sonarnya dan kalau sonar kan bisa untuk mendeteksi musuh di bawah laut dan juga ada torpedonya. Torpedo. Jadi di bawah kapal frigate itu ada torpedo. Iya, nanti di frigate ada torpedonya Ada untuk bisa menyerang. juga untuk mencari ikan bisa. Ada itu bisa nih. menyerang sasaran bawah. Iya, nyerang sasaran bawah air. Kemudian kalau yang permukaan otomatis ada gun tadi yang meriam. Ya meriam itu. Kemudian Itu masuk permukaan. ada rudal juga Itu misil. masih permukaan ya? Iya, surveillance to surveillance missile SSM itu juga ada. Kalau yang Udara? udara otomatis surveillance to air missile. Udah Misi. Oh, misil itu rudal. Oh, rudalnya itu mungkin bentuknya beda-beda di kapal gitu Iya ya, Pak kan? ya. Kalau di bahasa Inggrisnya misil. Iya, misil. Nah, Oh, oh, jadi ada rudal itu ada rudal yang di atas, ada yang di udara. Artinya yang di ini mungkin hanya biasa saja, yang ini yang Iya. melayang di udara begitu ya? Sasarannya. Sasarannya. Ya? Sasarannya udara berarti dia bisa sasaran rudal, dia bisa sasaran pesawat. Tapi monggol ke atas iya, ya kalau yang tapi kalau misil udara. sasaran permukaan otomatis ya musuhnya kapal atau Kapal. musuhnya yang di darat-darat dia bukan Oh, sasaran begitu udara. tuh maksudnya. Sasarannya targetnya. Targetnya. Terus kalau yang udara juga ada namanya CIWS, Close in Combat System, itu untuk pertahanan dari udara. Misal ada pesawat dia nembak, atau mungkin rudal dia nembak. Oh, mau nembak si frigate-nya tadi. Terus yang keempat tadi kan ada elektronika. Elektronika. Perang elektronika. Maksudnya ini gimana nih? perang elektronika itu misal ada ESM itu Electronic Support Measurement. Itu untuk pengukuran. jadi sebuah kapal itu bisa dideteksi keberadaannya dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Yang dipancarkan. Misalnya elektromagnetik yang dipancarkan dari apa? Misalnya dari radio, gelombang radionya, Oh, melalui gelombang radio. dari gelombang Sonar. radarnya. Radar. Nah, ini kan menghasilkan elektromagnetik. Iya. Nah, dari ESM itu tadi dia bisa mendeteksi gelombang elektromagnetiknya. Kalau tahu gelombang elektromagnetiknya, dia tahu sumbernya, tahu posisinya. Nah, itu salah satu perang elektronika, mengetahui posisi musuh dari gelombang elektromagnetik. Dengan jarak berapa tuh untuk bisa mendeteksi gelombang elektromagnetikanya? Caranya saya belum. Cuman dengan melalui gelombang elektromagnetika, gelombang radio. Karena ini kan masih baru. Proyeknya. Ya? Jadi masih Ternyata bisa. kapal perang Indonesia bagus loh ya. PT Dan PAL ada- hebat nih. Tapi perang elektronik gimana? juga ada jammer, Oh, apa itu, Pak? ngejam. Jadi komunikasi musuh kita bikin, Kacau gitu dah. iya. Jadi kayak ngomong ini jadi suaranya berisik. Iya lah ya. Heeh. Jadi Tidak- ada torsinya gitu tidak ya. bisa Kayak komunikasi. Dikasih Aha. noise. Atau Noise. kita bisa menyadap Nyadap mereka pembicaraan ngomong apa, apa. gitu. Komunikasinya mereka apa. Oh, itu termasuk Perang elektronika elektronik. itu tadi. Perang elektronik. Perang ya. elektronik. Tapi bisa nggak kita itu melindungi gelombang elektromagnetik kita biar nggak dideteksi kapal lain? Apa juga di situ juga perangkatnya di perang elektronika itu tadi? Itu ketika kita, setahu saya orang angkatan darat pernah bercerita, jadi ketika mereka bisa melakukan misi senyap, mereka bilang itu misi senyap, Oh ya. maka semua radio dimatikan, semua gelombang, semua HP nggak boleh Harus nyala, mati. jadi biar nggak Terdeteksi. mendeteksi itu tadi. Oh. Berarti itu salah satu cara untuk agar tidak terdeteksi. Karena kalau pakai anten kita nggak sambil ngindar, pasti ada Pasti ada tersadap radiasinya, gitu ya. ada radiasi yang bisa mendeteksi musuh.
nggak bisa lari, mau lari kemana gitu kan, gitu nggak bisa. Iya. Ternyata di kapal aja untuk perlemparannya ada di bawah, ada di atas air, ada di udara, ada perang elektronika. Ya asik juga sih. Di situ tentunya peran sistem kontrolnya sangat besar sekali gitu ya. Iya. Macem-macem tadi. Itulah kalau kita ngomong tentang kontrol itu memang ya Luas. iya. Ya, luas. Bikin berapa Pak fregat Indonesia? Hitungannya $. Loh, enggak, maksudnya bikin Berapa kapal? buah kapal? Buah kapal. Iya. Jumlahnya. Iya. Jumlahnya. Oh, 2. Yang sekarang sedang berjalan 2. Dua. Kemudian ada kapal SSV itu landing dock platform. Jadi dia kapal untuk mengangkut muatan, misal tank atau apa kendaraan seperti itu, helikopter. Beda sama Itu kapal induk ya? berbeda. Oh, beda. Ya, SSV ini pesanan dari Filipina sekarang lagi Oh, dikerjakan. bukan buat kita sendiri ya. Kalau SSV ini Filipina 2 buah juga. Oh, dapat pesanan dari Filipina. Sudah dipercaya loh dari luar. Berarti kan sangat Iya. bagus sekali. Alhamdulillah. Iya. Sudah tak terasa nih waktunya, sudah hampir 1 jam kita makasih ya. berbincang-bincang. Sekali ya. Ngomong tentang kapal, ngomong tentang kontrol, memang kan sangat menarik gitu ya. Semuanya balik lagi ya, kalau yang namanya bekerja, kata Pak Didi tadi, tentunya harus belajar dan belajar. Bekerja saja belajar. Nah, jadi mahasiswa ya harus tambah belajar. Lebih. Iya, dengan yang disampaikan tadi, bahwa ternyata di kapal itu ada 4 tadi gitu ya, ada di bawah, ada di permukaan, ada di udara, ada elektronika, perang elektronika. Maka tentunya peran teknik elektro di situ sangat besar sekali. Semuanya ada. Kalau mungkin tentang kapalnya, untuk yang tadi bangun tentang berhubungan dengan genset dan sebagainya, elektro juga bisa, meskipun orang mesin juga bisa begitu ya. Kontrol, kan kontrol, kemudian listriknya, Kelistrikan dan basic sebagainya. design, ya. Karena sudah jadi praktisi di sini, tentunya nanti kalau ada mata kuliah yang baru yang disebut dengan capstone design, Oh iya. bisa ini. Bisa untuk mendampingi adik-adik mahasiswa untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat, mungkin yang ada hubungannya dengan kontrol gitu ya, Kontrol Pak, ya. bisa. Jadi nanti ya teknisi inilah yang menilai hasil Ya. karya mahasiswa kami Iya. begitu. Praktisi. Peran praktisi ada di Iya. sini. Ya, kebetulan semakin ke depan elektronika semakin dibutuhkan sih, terutama di bidang militer, perkapalan itu kemana-mana, udah sampai ke drone, kemana-mana, ke autonomous, larinya kan ke sana sekarang. Iya sih. Dan memang harus belajar dan banyak belajar. Kalau Pertanyaan, Bu. ada pertanyaan, Iya, ada oke, pertanyaan. iya. Bisa ditampilin di sini? Oke. Nggak ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Lihat pertanyaannya. Oh, Mas, dari atas, jawabannya. kerja di laut apa tidak takut, Pak? Jenengan kerja di laut apa di darat, Pak? Alhamdulillah kalau yang permukaan nggak takut. Oke. Kalau yang kapal selam itu takut terus. Itu sudah. Kalau ada apa-apa ya. Pernah untuk uji coba di kapal selamnya? Alhamdulillah belum. Ya jangan sampai Ya, deh. jangan sampai. Ini jabatannya apa? Tadi sudah dijelaskan nih. Mas, jabatannya sebagai apa? Saya sebagai desainer satu di di PT PAL. desain elektronika. Iya, desain elektronika. PT PAL menerima fresh graduate untuk posisi apa saja? Ini yang penting nih. Loker. Alhamdulillah PT PAL nanti kalau ada lowongan dia nge-share di web. Jadi sering-sering buka di web.
Webnya PT PAL ya Pak? Webnya Apa? PT ptpal.co.id. Iya. Oke. Ya, jadi sering-sering buka webnya PT PAL, ptpal.co.id. Oke. Kira-kira biasanya ada nggak bulan-bulan apa gitu di dalam 1 tahun dia buka lowongan? Biasanya dari pengalaman saya sekitar Mei sampai Juni itu April sampai Juni itu proses penerimaan asesmen di bulan itu. Biasanya Oke. apa? Kok fresh graduate untuk teknik elektro biasanya posisinya apa yang dicari? Macam-macam, bisa jadi desainer, bisa jadi untuk yang di produksi, Produksi. Oh, produksi. di lapangannya. Atau di general engineering-nya mungkin ya ada ya Pak ya. Radar dan sonar apakah sama? Apabila sama, apakah bisa diintegrasikan menjadi satu? Radar Dan sonar. Kebetulan radar dan sonar ini berbeda. Iya. Kalau yang radar itu untuk mendeteksi permukaan atau di udara. Sedangkan kalau sonar itu fokusnya Di bawah laut. permukaan Iya. air. Ini nanti podcastnya masuk di YouTube apa tidak Bu? Iya, Iya, nanti masuk. dimasukkan di YouTube ya. Nanti kita upload. Karena ini direkam, nanti kita upload di YouTube. Jadi kalian bisa nonton lagi berulang-ulang kali. Di YouTube-nya Elektro Umsida. Di subscribe ya. Subscribe, like, comment. Nah, ini rudal kapal menggunakan sensor atau ada remote-nya. Jika menggunakan sensor apa yang dipakai? Kok bisa mengikuti target yang bergerak? Oke, seru ini. Di rudal atau di misil itu dia ada GPS, dia ada radar, dia juga ada giro inersia. Giro inersia. Ya, dia juga bisa jadi ada deteksi logamnya juga ada. Oh, berarti ada sensor logamnya. Bisa jadi ada. Soalnya kan kapal Tergantung kan dari- dari logam itu kan Bu ya, deteksi. Tergantung dari kepandaian si misil Misilnya ini, itu misil tadi. ini tadi ya. Otomatis kalau ada menuju gimana sih dia supaya mencapai target, kita kasih cara kerjanya dikasih titik GPS-nya. GPS-nya. Nah, dari kalau dia sudah mencapai titik itu, kemudian radar di dalam misil itu akan bekerja, radarnya dia mendeteksi kapal sasaran yang dituju. Kemudian baru Jadi dia ada menuju ke GPS-nya kapal. tadi. Artinya dia tidak menggunakan remote gitu ya. Iya, jadi sekali di program di sini udah kirim sana. Kirim sana. Tapi masih bisa di Bergerak. remote-nya, Di remote-nya misal bisa. rudal udah nembak, terus tiba-tiba di cancel, bisa. Bisa. Jadi komunikasinya pakai gelombang radio. Oh, nah terus rudalnya apa Pak? Wis Iya, ngombol. enggak bisa bayangkan gitu ya. Terus ngombol, terus gak jadi, di cancel. Bisa. Bisa mundur. Balik. Ya enggak ya, Oh, diletakkan. meledak. Oh, Di artinya udara. dia dilepaskan begitu saja Iya. gitu ya. Artinya di cancel untuk menuju sasarannya Iya, gitu iya. ya. Nah, tapi Tetap misalnya komunikasi dengan gelombang radio. tadi kan udah ditentukan misalnya dari koordinatnya. Misalnya koordinat berapa. Nanti kemudian si kapal ini kan gerak. Apakah rudalnya ini ada AI-nya, dia ngikutin kapal sasaran yang bergerak ini tadi? Ada, itu kan makanya dia ada radarnya. Oh, ngikutin itu tadi ya, di Ketika dia misilnya ya, su- berarti radarnya. Dengan kecepatan tertentu dia kan cepat mencapai titik lokasi GPS kan. Kemudian ada radar. Jadi ketika kapalnya sudah bergerak ke posisi lain, dia akan mendeteksi lari kemana dia kan gitu. Baru ketika sudah dekat, baru pakai radar. Baru pakai radar itu. Iya. Ini Next. mahasiswa kita ini pengen sekali masuk PT PAL. Sampai tanya peluangnya berapa persen masuk PT PAL. Berapa persen peluang masuk PT PAL? Lah iya. Berapa persen masuk? Pengen masuk PT PAL semuanya. Belajar yang pinter, masuk kuliah. Saya kira kalau sekarang semakin besar sih.
sekarang semakin Peluangnya semakin besar. iya. Banyak rekrutmen gitu tak Pak? Yang untuk yang tahun ini saya lihat banyak orang-orang baru Oh, baru masuk tanda gitu. kutip ya, maksudnya di sini kan ada yang untuk rekrutmen, jadi ada kayak subkon, kan ada subkon yang sudah bekerja di PT PAL udah lama tapi subkontraktor. Kemudian dia direkrut ikut tes-tesan untuk penerimaan karyawan. Ternyata yang untuk tahun ini saya lihat banyak yang bukan subkon, jadi benar-benar orang yang baru dari luar masuk. PT PAL. Jadi saya rasa peluangnya Peluangnya sekarang lebih besar gitu. Kalau dulu mungkin prioritas ke yang subkon yang sudah Yang sudah berpengalaman lah Ah, gitu ya. Sekarang ini fresh graduate insya Allah peluangnya juga besar. ya, saya lihat sih besar. Ya tentunya harus belajar dari segala kemampuan yang sudah disampaikan tadi begitu ya. Iya. Masih adakah kiranya? Wah, gaji berapa Pak? To the point. Yang diinginkan si fresh graduate. Untuk yang terendahnya aja ya. Iyalah. Ya, boleh. Yang- Atau yang terendahnya gimana sih itu- negosiasi gaji mungkin ya Pak? Maksudnya kita nego gaji segitu itu pantas nggak gitu di PAL? Nggak ada standarnya kah? Tentunya ada standar. Kebetulan kalau yang di PT PAL ada standarnya. Iya. Oh, gitu. Cuman terkadang ada yang perusahaan tertentu yang kalau ini anak worth it banget, Bisa kan di- ada perekrutan untuk rekrutmen biasa sama rekrutmen profesional. Profesional. Oh. Merekrut seorang profesional itu bisa nego gaji. Iya, itu baru bisa. Kalau yang biasa ya standarnya. UMR. gitu ya. Standar PT PAL. Standar PT Oh, PAL. standar PT PAL. Iya. Iyalah. Jadi kalau diungkapkan di sini yang kurang ini lah. Serendahnya di atas UMR Surabaya. Oh, Iya. di atas UMR aman ya Pak. Di atas UMR. Itu yang paling rendah. Paling Rendah ya. Ah. Oh, kira-kira butuh bahasa Inggris nggak sih Pak? Iya. Kemampuan Iya, bahasa kemampuan Inggris bahasa untuk Inggris. bisa masuk ke PT PAL itu apakah ada tes yang berhubungan dengan kemampuan bahasa Inggris? Kebetulan di PT PAL itu sesuatu yang recommended banget. Maksudnya ya saya nggak menutup apa ya, nggak terlalu banyak juga orang yang bisa bahasa Inggris di PT PAL, Oh. terutama orang yang tua-tua ya, Oh, yang iya, nggak iya. Jadi ketika ada anak-anak muda yang Bisa bahasa Inggrisnya bahasa bagus, itu penilaian positif sekali. Wow. Iya. Cepat melonjak nih. Itu ya. Jadi Positif banget. jangan mengeluh kalau Bu Sasa itu nyuruh tugas dalam bahasa Inggris. Ya, Karena kan catat. kebetulan semua maker di sana kebanyakan luar semua. Dari luar. Biasanya dari mana Pak? Rata-rata kalau beli. Bisa dari Korea, ada produk dari Korea. Korea, ada Iya, iya. produk dari Karena Eropa. beli-beli sensornya aja dari luar. Tentunya di situ juga manual booknya ya bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Makanya kan untuk generasi yang lebih muda, saya rasa di bidang apapun bahasa Inggris ini sangat diperlukan. Makanya kita ada nambah bahasa Inggris keteknikan ya Bu, Nggih, ada bahasa Nah, itu kan 2 kali bahasa iya, Inggris untuk- biasa sama Inggris. untuk mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, tentunya berkali-kali lagi saya sampaikan ya harus belajar. Nek kayak saya ini kalau bahasa Inggrisnya dulu belajar bahasa Inggris nggak dipakai vocabnya ya lali. Perlu diasah terus kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena besar peluangnya kalau kita kerja di PT PAL, kita akan transfer teknologi ke luar negeri, itu besar banget. Untuk dikirim luar negeri Dikirim untuk belajar. untuk belajar itu ya. Oke. Jadi oke. kalau nggak bisa bahasa Inggris kesusahan sekali. Kesusahan Karena sekali. kalau transfer teknologi pulang kan suruh presentasi, suruh bikin. betul. Dapat apa sih kalian dari sana? Dapat apa dari sana? Di sana juga pakai bahasa Inggris tentunya gitu Iya. ya. Tanya lagi. Oh, masih ada pertanyaan Iya, lagi. nambah. Mm-mm. Monggo Bu. Perbedaan kapal Destroyer. destroyer sama kapal frigate dan kapal corvette. Nah, apa tuh? Ini
tahu jenisnya sudah. Tadi sudah disampaikan sih. Iya, monggo. Frigate tadi kapal perang dan sebagainya itu. Monggo. Dari kelengkapan siap tempurnya itu kalau corvette itu lebih di bawahnya frigate, sedangkan kalau destroyer itu di atasnya frigate lagi. Dari besar kapalnya, jumlah persenjataannya, destroyer lebih kelengkapan lebih lengkap lagi. Benar kapal penghancur. Namanya juga kapal penghancur. Namanya Kita belum punya ya, Pak ya? Mm-mm. Kita belum ya sampai ke sana. Belum, karena kita kan mindsetnya kita negara yang defense, kita bukan ofensif. Bukan Jadi, yang nyerang, tapi kita nggak mempertahankan perlu- diri. Kita nggak perlu kapal yang Berarti besar. cukup frigate aja ya. Frigate sudah cukup besar besar. untuk mempertahankan diri. Mindsetnya Seberapa besar tuh kapal frigate ini? yang kita bikin sekarang 140 meter. 140 meter. 140 meter. Lumayan. Sekiloan. Lumayan. Sekilo kapal. Lumayan sebegitunya. Dengan kelengkapan yang tadi banyak sensornya dan sebagainya dibagi 4 tadi. Ya. Ya cukup besar sih. Besar. Ya mudah-mudahan memang bisa cukup untuk bertahan oleh Indonesia Ya, gitu ya. mempertahankan keamanan NKRI. Masih adakah? Ada sepertinya Bu. Kayaknya sudah deh, Ya, kita mungkin sudah kita melebihi ini ya. Iya, nanti ini kalau lama-lama kita bisa sampai Bisa sampai malam. iya, bisa sampai malam karena saking asiknya. Saking asiknya, mungkin lain kali bisa disambung lagi, mungkin dengan yang lebih penjelasan yang lebih panjang lagi gitu ya Pak. Tentunya yang diinginkan adalah pendampingan tadi kalau kita sudah ada mata kuliah capstone Oh, ya. design. Pastinya. Karena peran praktisi sekarang di dunia pendidikan itu penting karena agar adik-adik mahasiswa itu tahu bagaimana implementasi yang sudah didapat di perkuliahan itu di dunia kerja dan industri itu seperti apa. Ya lewat praktisi-praktisi ini tadi. Tentunya dari semua tadi yang disampaikan antara yang didapatkan di bangku kuliah dengan di bekerja tentunya ada perbedaan. Karena kalau di dunia kerja itu sudah aplikasinya. Kalau kita mungkin pengalaman aplikasi pada prototipe dan di situ adalah secara langsung dan itulah dibutuhkan untuk selalu belajar, selalu ikro. Begitu saya rasa closingnya adalah seperti itu ya Bu. Ya, selalu belajar. Iya. Sistem kontrol itu ada di setiap bagian manapun. Jadi jangan khawatir untuk teknik elektro, untuk bidang kerjanya insya Allah bisa kemana-mana begitu. Dan tentunya mungkin Pak Dedi bisa di akhir bisa disampaikan untuk adik-adik mahasiswa sebelum kita akhiri. Pesan Pak. Iya, pesan mungkin buat adik-adik mahasiswa, kita jangan pernah minder ya. Kita jangan pernah minder. Kita kerja dimanapun kita pasti belajar hal baru. Jadi jangan merasa bahwa saya kurang pengalaman nih, saya fresh graduate. Orang berpengalaman pun kerja di tempat baru pasti belajar lagi, nggak mungkin enggak. Jadi sama-sama kita fresh graduate semua. Walaupun yang membedakan kita sama profesional pengalaman, pengetahuan alat ini. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa kita tahu basic cara kerja alat elektronika, cepat kita untuk menguasainya. Iya. Terima kasih Pak Dedi Iya. telah mampir di podcast kami, podcast praktisi teknik elektro. Semoga lain waktu berjumpa kembali. Tentunya yang kami sampaikan terima kasih sekali lagi yang sebanyak-banyaknya. Mari kita kasih applause untuk Pak Dedi. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Kupingnya ya wis pegel ya. Wis gak ero bapak aku ngomong ngalor ngidul wis.